Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan merenungkan renungan firman Tuhan lagi di Renungan 79. Kita bersyukur buat hari ini Tuhan sudah memberkati lagi sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan renungan firman Tuhan di Renungan 79 saya beri tema bersyafaat. Bersyafaat memiliki arti berdoa bagi orang lain. Bersyafaat adalah salah satu bagian dalam ibadah orang percaya. Dan doa syafaat merupakan sesuatu yang sepertinya sederhana dan mudah dilakukan. Namun pada kenyataannya masih ada yang tidak melakukan dan menganggap hal ini adalah tugas dan kewajiban orang-orang tertentu atau orang-orang yang tertentu saja dalam gereja. Dan bagi sebagian orang mungkin bersyafaat ini membosankan, apalagi jika tidak mengerti arti dari manfaat atau makna bersyafaat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang menjadi ayat renungan firman Tuhan. Saya akan ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Karena bacaan Alkitab setahun kita sudah sampai pada Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 dan pasal yang ke-18. Saya ambil di pasal yang ke-17 ini yang akan saya baca berkata demikian. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayatnya yang ke-26 saya akan bacakan juga. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini bersyafaat itu begitu penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di sini. Kenapa ada banyak orang yang tidak mengambil bagian bersyafaat ini? Karena Bapak Ibu Saudara, mereka mungkin belum mengerti arti dari manfaat bersyafaat ini. Kenapa? Karena biasanya doa syafaat itu panjang dan mempunyai pokok-pokok doa untuk beberapa orang, di mana kita menjadi pengantara untuk menaikkan permohonan bagi kepentingan orang lain, untuk memohon belas kasihan mungkin, atau pengampunan, perlindungan, pembelaan, dan berkat-berkat untuk seseorang atau sekelompok orang. Dan hari ini lewat ayat renungan firman Tuhan kita akan belajar dari firman Tuhan ini yang ditulis oleh Yohanes, di mana kita dapat melihat bagaimana Yesus bersyafaat atau berdoa untuk murid-muridnya. Dan kalau kita melihat di pasal yang ke-17 ini, judul perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kalau kita melihat apa yang telah Yesus lakukan selama pelayanannya di muka bumi sebelum dia mengakhiri hidupnya dengan satu penderitaan yang sudah ditetapkan, yang menjadi kehendak Bapa baginya, di mana dia mengalami penyalipan, penderitaan dalam penyalipan untuk menebus dosa-dosa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia telah banyak membagikan berkat bagi banyak orang. Dia telah banyak memberikan pengajaran-pengajaran Bapaknya yang ada di surga untuk orang banyak, dan ada banyak orang yang percaya kepada dia, juga kepada murid-muridnya. Dan hari ini kita akan belajar dan melihat dari hal bersyafaat ini.
Sebab bersyafaat adalah hal yang penting juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga wajib untuk bersyafaat sebagaimana Yesus yang menjadi pendoa syafaat kita telah memberikan teladan buat kita. Orang-orang percaya karena manfaat di mana kita bersyafaat, kita juga akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam hidup kita. Sebagaimana yang Yesus alami sebelum dia mengalami penderitaan, dia memberikan waktu. Di sini kalau kita melihat sejarah dari apa yang Yesus lakukan ini, ditulis oleh Yohanes sebelum dia mengalami penderitaan, dia memberikan waktu untuk bersyafaat. Di sini di dalam pasal yang ke-7 ini Yesus memberi waktu untuk bersyafaat, berdoa bagi orang lain. Bukan berdoa buat dirinya sendiri. Dia tak di mana dirinya sendiri yang akan mengalami tantangan, mengalami penderitaan, tetapi dia berdoa bagi orang lain. Ini adalah satu syafaat yang benar yang dilakukan oleh Yesus, dan kita patut untuk meneladaninya dan kita patut untuk melakukannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga wajib untuk bersyafaat, berdoa bagi orang-orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tetapi kita memiliki satu keyakinan, satu iman bahwa apa yang kita sampaikan itu kepada Tuhan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan buat orang lain itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini kita akan melihat untuk apa Yesus bersyafaat dan apa saja yang Yesus sampaikan di dalam doa-doanya untuk murid-muridnya. Yang pertama di sini kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-17, dalam pasal ayatnya yang ke-11 maksud saya, dalam pasal yang ke-17 ini dikatakan demikian. Yesus untuk apa Yesus bersyafaat? Di sini Yesus berkata, ayatnya yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Satu doa syafaat yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapanya adalah supaya menjadi satu. Di sini adalah supaya ada kesatuan dalam kehidupan murid-muridnya dengan Yesus. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sama seperti Yesus dan Bapanya. Di sini Yesus menginginkan agar umatnya hidup dalam kesatuan. Satu dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang Yesus inginkan dan itulah yang dia doakan, supaya ada kesatuan umat Tuhan, gereja Tuhan. Yesus tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi di sini kita melihat Yesus berdoa untuk kesatuan iman umat-umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, di mana Yesus telah menjadi pendoa syafaat kita kepada Bapa, agar supaya kita bersatu, supaya kita dapat satu dengan Bapa, satu dengan Yesus. Biarlah kita juga mau berdoa buat orang lain, orang-orang percaya yang lain. Mungkin itu sahabat kita, mungkin itu hamba-hamba Tuhan, mungkin itu tetangga kita, saudara-saudara seiman kita. Biar kita mau berdoa bagi mereka. Karena itulah yang dikehendaki
oleh Bapa. Karena di dalam kesatuan itu ada kekuatan yang akan kita terima. Ada kekuatan iman yang akan kita miliki. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat-umat ketebusan kita, biarlah kita juga mau menjadi pendoa-pendoa bersyafaat. Kita bersyukur di gereja kita, di GPD El Shaddai Magelang, ada program El Shaddai berdoa. Di sana sudah dipandu dengan nama-nama yang akan kita doakan. Mungkin kita tidak tahu siapa yang akan kita berdoa, tetapi kita bersyukur ada nama-nama jemaat kita, keluarga besar GPD El Shaddai, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau bersyafaat, mungkin itu di dalam doa pribadi kita, di dalam doa bersama kita dengan keluarga, di dalam doa kelompok-kelompok kita, biar kita mau bersyafaat bagi saudara-saudara seiman kita. Karena Yesus yang sudah dahulu berdoa buat kita, kita juga berdoa. Yesus sudah menyelamatkan kita, kita juga berdoa buat keselamatan mereka, agar supaya kekuatan yang dari Tuhan itu kita miliki bersama-sama. Sebab Rasul Paulus juga mengajak di dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana Petrus menasehatkan supaya Timotius, saya akan bacakan aja di dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, biarlah kita mau bersama-sama bersatu dalam doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai jemaat GPD El Shaddai, mari kita mau senantiasa untuk bersyafaat. Dan puji Tuhan, pagi hari ini biarlah renungan firman Tuhan ini mengajar kita untuk semakin hari kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Untuk semakin hari kita mau lebih bersyafaat, berdoa bagi orang lain. Karena Tuhan sudah dahulu menyelamatkan kita. Tuhan sudah dahulu memberkati kehidupan kita. Kita juga akan memberkati saudara-saudara kita, orang lain, dengan doa kita. Puji Tuhan, karena doa syafaat yang sejati adalah mencari kemuliaan, bukan untuk kita sendiri. Puji Tuhan. Bapa yang ada dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang kepada kami saat ini untuk mengajak kami, yang memberikan teladan kepada kami, untuk kami menjadi pendoa-pendoa syafaat, untuk bersyafaat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, Engkau berkati setiap kami semua, dimanapun kami berada, dimanapun umat-umat-Mu berada Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, terima kasih Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami, untuk kami tetap setia dalam kami mengiring Tuhan. Untuk kami tetap setia di dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.